Iya teman-teman, ini adalah support shock absorber bagian depan mobil Honda Brio tahun 2012. Ini adalah barang bukan original ya, ini adalah barang KW yang saya beli online dengan harga murah ya. Kenapa saya beli barang KW ini? Karena keadaan saat ini ya, karena keuangan sedang menipis ya, jadinya pakai yang murah dulu aja. Nanti kalau misalkan budgetnya lebih, kita akan ganti yang original. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti spare part mobilnya, saya sarankan menggunakan barang-barang yang original ya, agar lebih awet dan tahan lama. Karena ini sifatnya sementara ya, ya udah nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja ke proses berikutnya. Nah, untuk proses yang pertama kita akan bongkar dulu rodanya. Dan jangan lupa didongkrak, karena kalau nggak didongkrak nggak bisa ya dibongkarnya. Ya, ini adalah penampakan link stabilizer sebelum kita ganti ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini terlihat jelas bahwa karet link stabilizer atau karet penutup debunya sudah sobek dan link stabilizernya juga sudah oblak, sehingga harus dilakukan penggantian. Bagian bawah pun sama ya, udah oblak. Jadi buat teman-teman yang karet linknya udah sobek, terus linknya udah oblak, harus segera dilakukan penggantian agar berkendaranya lebih nyaman dan aman gitu ya. Nah, ini bagian atas ini adalah karet support shock absorber ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tempatnya di mana, itu di bagian atas shock. Dan ini adalah baut penutup shocknya ya, bagian paling atas. Tepatnya ada di bawah kap mesin. Dan ini kita akan bongkar. Sebelum kita bongkar, kita lihat dulu di sini terlihat jelas juga bahwa celah ininya udah renggang banget ya, sehingga menyebabkan bunyi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini adalah simulasi ketika melewati jalan yang rusak atau jalan yang tidak rata. Jadi untuk karet support yang udah mati atau udah pecah ya, biasanya akan mengalami seperti ini. Ini terjadi ketika kita melewati jalan yang rusak, sehingga harus segera diganti. Oke, kita lanjut proses berikutnya, yaitu pembongkaran atau pelepasan baut bagian atas support shock absorber. Jadi kita gunakan kunci 17 ring dan kunci L ya. Dan saran dari saya, ketika kita ingin membuka baut, kita harus gunakan kunci yang bagus ya, agar proses lebih gampang dan aman. Kalau kita membuka dengan kunci-kunci yang kurang bagus, dikhawatirkan itu akan merusak komponen yang kita bongkar. Ya, kita akan bongkar juga baut-baut yang menempel pada shock absorber. Baut-baut bracket yang menempel pada shock absorber juga kita lepaskan. Seperti yang saya tunjukkan ini adalah kabel speed sensor ya. Jadi kita lepaskan kabel speed sensor. Kita lepaskan dari dudukan shock absorber ya.
Ya, ini adalah penampakan karet support yang akan kita ganti. Ini karet support yang lama ya, kita lepas dulu. Kita lihat bagian mana saja yang mengalami kerusakan. Dan di sini memang ada retak juga ya, agak-agak pecah gitu. Dan tekstur karetnya juga udah mati. Jadi ya, karena apa ya? Karena usia juga ya. Ya, seperti yang kita tahu juga yang namanya karet itu nggak bakal bisa dipakai selamanya ya. Jadi ada batas expirednya juga. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga tuh, ada di sini ada keretakan. Dan kalau kita bandingkan dengan yang baru, memang karet yang lama ini udah, karena nggak ngembang lagi, jadi udah menciut ya. Tingginya juga udah beda dengan yang lama, dengan yang baru. Nah, ini yang menyebabkan celah di bagian atas tadi ya, sehingga menyebabkan bunyi gluduk-gluduk. Nah, kita akan langsung aja lakukan penggantian karet support. Nah, untuk proses pemasangannya cukup kita letakkan di bagian atas sok seperti ini ya. Tapi sebelumnya bersihkan terlebih dahulu agar lebih nyaman ya. Nah, kita paskan seperti ini dan kita pasang lagi di tempatnya. Ya, ini udah selesai prosesnya dan celah udah nggak ada. Dan kita coba simulasiin di jalan nggak rata seperti yang pertama tadi, kita goyang-goyangkan bagian bawahnya. Dan ini aman ya,
ini nggak ada oblak lagi, nggak ada goyang lagi, nggak ada celah lagi. Oke, dan ini adalah link stabilizer yang lama ya, yang belum diganti. Penampakannya seperti ini, dan ini memang harus diganti karena kondisinya sudah memprihatinkan. Jadi mau nggak mau harus segera diganti. Nah, ini adalah penampakannya, dan kita akan compare dengan yang baru. Kita coba bandingkan dengan yang baru. Kita samakan apakah ada perbedaan dari segi panjang, pendek, atau beratnya atau bautnya ya. Nah, setelah kita samakan seperti ini, saya rasa ini sama ya, nggak ada perbedaannya. Bisa teman-teman lihat di sini nggak ada perbedaannya dari panjang, tinggi, dan lain-lainnya sama. Mungkin ya perbedaannya hanya kualitasnya. Karena ini barang KW, jadi saya yakin betul bahwa ini nggak bakal awet. Tapi nggak apa-apa ya, kita pasang aja. Karena memang link yang lama juga udah memprihatinkan. Lebih baik kita ganti aja. Oke teman-teman, ini adalah hasil kerja kita hari ini. Semuanya sudah terpasang, link dan supportnya sudah terpasang, dan semoga awet ya. Karena barangnya barang KW. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.